Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang basic Blender ya. Saya sebenarnya dapat request dari seorang teman dan dia meminta saya membuat tutorial dasar-dasar Blender, cara pengoperasiannya juga cara editingnya. Oke. Jadi ini dia. Ini adalah Blender yang saya gunakan, versi Blender 2,71. Pertama, sebelum mulai saya ingin saya ingin menampilkan beberapa konfigurasi yang saya gunakan. Pertama, interface saya gunakan centang cursor depth, auto depth-nya uncheck, zoom to mouse position, rotate round selection, kemudian auto perspektif. Kemudian pada input saya gunakan continuous grab dan juga emulate numpad, dan tema saya gunakan pokoknya tema nggak penting. Oke, kalau gitu itulah konfigurasi saya. Dan di sini saya memiliki startup ya. Di sini defaultnya Blender ada sebuah cube, dan ya semua model umumnya dibuat dari sebuah cube ya, kebanyakan dari awalnya dari sebuah cube. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa untuk memulai ke edit mode, untuk bisa editing face, vertex dan juga yang lainnya, kalian perlu ke select dulu ininya, objek yang akan kita edit, kemudian pilih di object mode. Di sini kita ubah ke edit mode. Nah, di sini kita bisa melakukan editing ke mesh yang kita gunakan. Hampir semua pekerjaan kita dilakukan di edit mode. Oke, jadi guys, sebelum lanjut nih, saya akan memberitahukan pada kalian dulu bahwa model itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama vertex ya. Vertex itu adalah titik, kemudian edge atau garis, kemudian face atau permukaan. Edge hanya bisa terbentuk jika ada 2 vertex. Vertex lebih dari 1 dijamak berarti vertex atau vertices. Oke. Kemudian face itu minimal harus mempunyai 3 vertices atau 4 vertices atau lebih, minimal 3 deh pokoknya. Oke, dan juga jika kalian di sini ada selection mode-nya, di sini saya menggunakan selection vertex selection mode. Jadi saya cuma bisa menselect vertex. Untuk bentar, saya akan enable screencast. Udah enable screencast ini dia. Nah, seperti sini untuk menselect vertex selection itu kita menggunakan tombol kanan mouse ya. Jadi klik kanan mouse untuk select. Seperti di sini saya ingin menselect vertex, kemudian ingin menggesernya. Saya klik right click mouse, kemudian geser. Nah, kemudian saya bisa menggesernya. Jika untuk membatalkan penggeserannya, tekan klik kanan mouse lagi seperti ini. Jika ingin mengapply pergeserannya seperti ini, kemudian tekan kiri mouse. Nah, seperti ini. Tapi saya akan Ctrl Z untuk undo. Oke. Jika ingin menselect doang tanpa menggeser, klik mouse kanan seperti itu. Kemudian untuk menggesernya kita bisa tekan G. Nah, kemudian kalau kayak gini kan sulit nih, kita mau geser kemana nih? Kita bisa gunakan transform tool ya, atau 3D manipulator
Nah, di sini ada ikon apa ini? Biru, pokoknya gizmo ya. 3D manipulator. Klik aja di sini dan kita akan melihat 3D manipulator di viewport kita. Kita bisa geser di y-axis, kemudian z-axis, kemudian maksud saya tadi x-axis, kemudian di z-axis. Nah, hal ini juga berlangsung pada edge dan juga face. Oke, sekarang mari kita select edge. Contoh di sini saya select edge ini. Nah, saya bisa melakukannya geser. Kemudian untuk face juga sama. Ya, kita pilih dulu face selection mode. Nah, kita select face-nya dengan cara klik kanan mouse, ding. Kemudian kita bisa geser. Kemudian untuk rotate kita bisa tekan R pada keyboard atau pada transform manipulator. Kita pilih dulu di sini rotate manipulator, kemudian kita bisa menggunakan di viewport kita seperti ini. Sangat berguna. Kemudian untuk scale, select face yang akan kita coba scale. Kalian bisa menggunakan shortcut S ya, seperti ini untuk scale, atau juga bisa menggunakan 3D manipulator scale seperti ini. Kita bisa scale di bagian x-axis, y-axis, maksud saya ya benar, kemudian z-axis seperti itu. Oh ya, dan juga ini nih, sekarang kita akan mengubah orientasinya. Jadi seperti di sini saya menggunakan orientasi global ya, artinya dia tergantung pada global space. Saya akan mengubahnya ke normal. Jadi normal itu apa sih? Normal itu adalah suatu, gimana ya jelasinnya? Oke, normal itu arah dari suatu face, vertex, edge. Ya seperti itu, saya contohin aja deh. Jadi seperti di sini saya akan men-select edge dulu. Nah, ini karena kita menggunakan global orientation, jadi Z alias warna birunya di sini akan mengarah ke atas karena dia tergantung pada world space. Jika saya ubah ke normal, nah, si Z akan ke sini dan si Y akan ke sini. Y itu depan ya, Z itu atas, dan X itu kanan. Ya enggak? Iya benar. Contoh saya akan select vertex di sini. Nah, ini dia. Ya, pokoknya seperti itulah. Dia memiliki arah. Sorry, berarti Z itu depan ya. Z adalah depan kalau di normalnya. Jika saya ubah ke view, maka si transform manipulator ini akan bergantung pada screen. Sebenarnya transform orientation view ini sama aja kita dengan menekan tombol R, G, dan S. Jadi contoh di sini kan ini bisa digeser ke sebelah sini kan. Nah, untuk shortcutnya kita gunakan tombol G seperti ini. Dan untuk rotationnya, misal saya akan select sini rotation. Nah, ini tergantung pada screen. Untuk shortcutnya tekan R. Oke, saya akan kembali ke global. Dan juga sekarang akan view mode ya. Seperti yang bisa kalian lihat di viewport saya menggunakan user perspective. Nah, pada bagian viewport di
pojok kiri atas, itu user perspektif karena saya sedang di mode user perspektif. Untuk ke top ya, kita cukup dengan menekan tombol 7 atau pada keyboard ya. Tapi jangan lupa juga untuk enable input dan emulate numpad-nya ya. Ini berguna untuk laptop yang tidak memiliki numpad. Jadi dia bisa pakai tombol yang angka biasa. Oke. Untuk ke bagian atas cukup tekan tombol 7 atau bisa juga dengan view kemudian top seperti ini. Ini bisa lihat aja tuh. Untuk left itu numpad 3, kontrol numpad 3, dan kanan itu numpad 3, back kontrol numpad 1. Pokoknya kalau dikontrol itu artinya minusnya ya. Artinya kalau satu itu depan, maka kalau kontrol 1 berarti belakang. Seperti ini. 1. Ya, pokoknya kalian bisa lihat aja di sini nih. Lengkap banget. Oke. Kemudian ini adalah bagian pertama. Selanjutnya saya akan lanjutkan di video berikutnya. Dan video berikutnya itu akan membahas tentang list di sini nih, tentang edit poly, connect, add vertex face, extrude, insert, attach, remove, add, grid, slice, boolean, material editor, drag poly, dissolve, dan lain-lain. Oke, jadi bye, sampai jumpa di video berikutnya.